masalah hukum. Jadi saya minta pertemuan ini. Saya minta dan saya tepati janji saya. Pertama, saya tepati janji saya ketemu dengan Mas Andi dan para member di kantor. Kemudian 2 kali ya walaupun tidak dengan janji ya istilahnya agak digeruduk gitu, saya terima mereka 2 kali. Saya jelaskan dan selalu dalam pertemuan itu saya disuruh bicara sama Pak Kamal. Nah, kami sepakat untuk ketemu ya 2 kali. Pertama nggak jelas kapan, kedua sudah ditetapkan harinya, tapi sampai hari terakhir sebelum pertemuan tidak ada konfirmasi dari Pak Kamal. Belakangan pada hari H baru dapat informasi bahwa Pak Kamal menelpon satu orang member dan menyatakan tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Nah, ini sempat jadi kesalahpahaman Mas Andi dengan saya, dipikir saya nggak mau ketemu. Jadi kita reschedule ulang. Nah, saya berkomunikasi dengan Pak Kamal janjian hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat karena kami punya jadwal sidang juga ya, penuh, termasuk hari ini. Tapi karena Pak Kamal katanya besok akan ke luar negeri untuk berlibur dengan keluarganya kan akhir tahun ya. Jadi kami paksakan, kami punya kerjaan legal writing, kami punya sidang, kami paksakanlah hari ini datang demi klarifikasi supaya member dengar, supaya lawyernya dengar, dan kami karena sudah berjanji kami ingin menghadirkan Prof. Elsa, tapi karena kesehatan beliau ya semua teman-teman sudah tahu, jadi diwakili oleh kuasa hukumnya dan itu juga atas persetujuan dari Mas Andi dan para member waktu itu hadirlah. Tapi apa yang terjadi amat sangat disayangkan, klarifikasi yang tadinya khusus untuk saya dengan Pak Kamal karena saya punya kuasa hukum surat kuasa tersendiri, Pak Kamal malah kecewa karena Ibu Elsa tidak hadir padahal ada kuasa hukumnya, di mana kuasa hukum itu namanya surat kuasanya itu mewakili dan mendampingi klien, tapi beliau merasa kecewa dan walk out. Padahal agenda utamanya hari ini adalah konfrontasi klarifikasi saya dengan Pak Kamal. Kebetulan saya bisa membujuk karena atas permintaan member dan Mas Andi membujuk Bu Elsa, setidaknya akhirnya diwakili oleh kuasa hukum karena beliau kesehatannya tidak memungkinkan. Nah tadi mengenai hasil pertemuan hari ini setelah diskusi panjang lebar, saya terus terang pertemuan tadi saya yang paling kecewa. Kenapa kecewa? Saya mau diklarifikasi dengan Pak Kamal. Saya punya surat kuasa, saya punya katanya bukti transfer ke saya mau klarifikasi itu. Tapi nggak bisa, karena Pak Kamal selalu mengait-ngaitkan saya dengan apa yang surat kuasa dengan Bu Elsa, kemudian ditambah juga Bank FA, kemudian juga jumlah total transfernya yang saya minta diklarifikasi, kuasa hukum saya minta klarifikasi. Oke, kalau ada bukti transfer di 55 itu kan mungkin kalian tahu, ya mana buktinya? Ya, buktinya. Kemudian yang saya mana? Yang Bu Elsa mana? Atau mungkin ke FA yang mana? Supaya tidak simpang siur, karena kalian kalau ngikutin dari awal, pertama katanya 80 miliar. Terus katanya saya bertiga datang ke rumah istrinya dapat uang cash. Tapi kalau ada bukti transfer dari mereka dan bukti transfer yang ke saya tidak pernah bantah. Cuma tinggal saya pertanggungjawabkan saja kan, itu bukti itu uang saya pakai apa. Dan itu sudah saya pertanggungjawabkan dalam bentuk semacam laporan keuangan dan sudah menjadi bahan atau bukti dalam berita acara pemeriksaan Polda Jatim. Artinya sudah mendapat kekuatan atau kekuatan hukum di situ, masuk dalam persidangan mungkin ya, karena saya diputus sepihak surat kuasa saya hanya pada hari pertama sidang pertama perkara.
Nah itu urusan lain lagi, karena itu urusan dengan lawyer yang baru. Ya. Jadi tapi yang saya walaupun saya harusnya lebih kecewa, saya cukup senang dengan kehadiran kuasa hukum beliau Pak Radin dengan teman-teman, ya, karena dengan setidaknya dengan adanya Pak Radin dan teman-teman itu kami bisa, tadi Pak Radin mungkin menjelaskan dasarnya dulu, artinya dari saya kita berpijak pada dasar hukum yang sama atau fondasi hukum yang sama, karena selama ini kan nggak bisa sama, bahasa saya dengan bahasa member beda, dengan Mas Andi beda, ya kan? Ke siapa? Sesederhana itu sebenarnya. Karena disampaikan katanya transfer, tapi ada katanya bilang saya datang ke sana. Yang mana yang benar? Kan harus clear, dong. Berarti belum sampai detik ini abang nggak punya bukti bahwa ada transferan sebesar 55 M. Nggak punya dong. Mereka yang mendalilkan ya mereka yang harus membuktikan. Iya kan? Tapi sebenarnya itu gimana sih bang, uang 55 M itu emang uang UMKM apa bayaran fee apa gimana sih bang, kalau boleh diperjelas? Ini pertanyaan bagus karena kami punya surat pernyataan dari keluarganya ibu kami ini. Walaupun tadi Pak Radin bilang ini enggak tidak membuktikan hubungan hukum. Tapi pada saat itu Desember itu kita nggak mungkin ketemu Pak Kamal, kenal pun enggak. Walaupun Pak Kamal ini adalah adik kandung dari sahabat saya, namanya Manu Mircandani. Ya, jadi pada saat itu kakaknya itu saya cerita jadinya ya. Kakaknya itu telepon saya 23 sore itu, istrinya Pak Kamal, kami datang ke kantor, tapi ditolong adik saya di penjara. Pada saat itu kan udah mau liburan, kantor udah tutup. Datang, terus saya bilang, ini kasus seberapa gede sih? Ya saya dengar waktu itu, nanti tolong dikonfirmasi bahwa kasus ini bernilai 761 miliar. Ya, kasus ini ya. Soal nanti berapa disita Polda saya nggak tahu. Ya. Kemudian saya bilang, waduh, besar ini. Iya kan? Gimana nih? Ini pasti ancaman hukumnya pasti lumayan tinggi kan? Karena skopnya juga nasional. Dia sudah ditersangkakan, sudah jadi ditahan. Dan ditahan itu saya perlu jelaskan sedikit ya, bukan ngajar ya. Ditahan itu artinya 3 syarat penahanan kewenangan penyidik. 1, saya bukan ngajarin ya. 1 karena melanggar hukum semua. 1 tidak melarikan diri. 2 tidak mengulangi perbuatan yang sama. 3 tidak menghilangkan barang bukti. Artinya kalau penyidik sudah sampai melakukan penahanan, ketiga syarat ini dianggap berpotensi walaupun belum terbukti dia bersalah atau tidak. Ya, tapi sudah berasumsi dengan kuat bahwa dia harus ditahan. 761 miliar itu kasus ini. Kasus ini ya, maksudnya dalam 8 bulan itu yang saya dengar nih, 8 bulan itu Kamenkam dengan Direktur Utamanya Kamal Taracan itu berhasil mendapatkan dana dari para member senilai 761 miliar. Berarti itu apa maksudnya?